Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Mohon izin datang bergabung. Mau belajar maju melangkah. Semoga dapat membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Pasmasari, pamong belajar dari SPNF SKB Kota Pangkal Pinang. Pada apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2022 ini, kami telah melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi kawal paket. Terdata dari Dapodik, jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan program paket C di SPNF SKB Kota Pangkal Pinang adalah sebanyak 114 orang. Sebanyak 33% tercatat dalam rombel di SPNF SKB Kota Pangkal Pinang. Sisanya tercakup dalam rombel pesantren yang menginduk ke SPNF SKB Kota Pangkal Pinang. Berdasarkan data identifikasi awal terhadap rombel SKB pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah, sebagian besar memilih kontrak belajar mandiri. Selain itu, sebagian besar peserta didik juga menginginkan pembelajaran keterampilan yang dapat menunjang kecakapan hidup dan memberdayakan potensi pada diri mereka. Menyikapi hal tersebut, maka dilakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengatasi gaya belajar peserta didik. Adapun langkah-langkah pelaksanaan dalam pembelajaran matematika, yaitu peserta didik menyiapkan buku, modul, dan peralatan lainnya. Pamong belajar selaku pendidik mengawali pertemuan kepada peserta didik sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan salam doa dan mengecek kehadiran. Lalu pendidik mempersilahkan peserta didik membaca modul terlebih dahulu sebagai dasar belajar, sehingga dapat masuk ke pembelajaran. Selanjutnya dari blok awal paket diputar video yang terkait pembelajaran atau diferensiasi konten. Peserta didik kemudian membuat ringkasan materi atau informasi yang terkait modul yang diajarkan. Terdapat penugasan yang dapat dikerjakan secara berkelompok ataupun personal tergantung jumlah peserta didik yang hadir saat itu. Peserta didik dapat mempresentasikan jawaban ataupun pendapat mereka terkait materi di buku dan papan tulis. Ini adalah diferensiasi produk. Bagi peserta didik yang sudah paham, dapat dilanjutkan ke pembahasan berikutnya. Namun bagi yang belum paham, dapat diulang kembali pembahasannya dengan disertai bimbingan dan soal yang sejenis untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman materi tersebut. Ini adalah bagian dari diferensiasi proses. Selanjutnya, peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan membuat kesimpulan didukung oleh pendidik, serta membuat rencana belajar lanjutan terhadap materi yang akan datang. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran pemberdayaan, yaitu peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu penyortiran barang, pelabelan harga barang, pengemasan, penempatan barang sesuai nama, dan petugas jaga bazar. Pembagian kelompok berdasarkan observasi dari pendidik mengenai minat dan potensi peserta didik. Peserta didik dengan minat dan potensi kurang ataupun sedang ditempatkan dalam penyortiran, pengemasan, dan penempatan barang. Untuk minat dan potensi yang lebih maka berada dalam kelompok pelabelan dan petugas jaga bazar. Ini adalah bagian dari diferensiasi proses. Setelah kegiatan bazar selesai, maka peserta didik melakukan penghitungan laba dan rugi dalam penjualan. Hasil keuntungan diberikan kepada peserta didik secara proporsional. Dampak implementasi strategi dari kawah paket bagi peserta didik adalah peserta didik dapat memahami materi pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Peserta didik dengan kontrak belajar mandiri dapat mengikuti pelajaran dengan ketercapaian sesuai kemampuan dan semangat yang ada. Lalu peserta didik dapat lebih bersemangat untuk belajar dan hadir ke sekolah. Peserta didik dapat mengaitkan pembelajaran yang diterima untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mendapatkan pengalaman bermakna dari kegiatan pemberdayaan. Peserta didik memiliki tekad kuat menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi kendala dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi kawah paket adalah waktu lumayan banyak terpakai dalam proses pelaksanaannya, padahal kelas 10 hanya 1 SKK atau 1 jam tatap muka. Solusinya adalah memberikan waktu tambahan di luar jam pelajaran, atau bisa juga membuat forum diskusi di luar jam pelajaran. Kendala yang lain adalah peserta didik yang memilih kontrak belajar mandiri lebih banyak daripada yang bisa hadir belajar ke sekolah. Solusinya adalah terus memotivasi peserta didik untuk meluangkan waktu sesekali belajar ke sekolah bagi yang kontrak belajar mandiri, sehingga peserta didik yang lain dapat saling menyemangati. Adapun faktor keberhasilan atau faktor pendukung dari strategi keuangan paket adalah adanya modul yang dikembangkan oleh Kemendikbud yang mempermudah proses pembelajaran karena modul tersebut berisi uraian materi, penugasan, dan latihan soal. Terdapat juga banyak tutorial tentang cara membuat video pembelajaran pada YouTube, sehingga pamong belajar selaku pendidik dapat belajar dan menerapkannya pada pembelajaran di pendidikan kesetaraan. Lalu adanya platform Merdeka Mengajar yang memudahkan bagi pendidik untuk belajar mengenai pembelajaran yang terkait ataupun yang menginspirasi.
Adapun faktor penghambat atau ketidakberhasilan dari strategi KUA paket adalah pamong belajar di SPNF SKB Kota Pangkal Pinang kesulitan untuk mendapatkan akun belajar ID sehingga tidak semua pamong belajar berkesempatan untuk mengakses platform Merdeka Mengajar. Lalu tingginya aktivitas pekerjaan pamong belajar yang bukan hanya kegiatan belajar mengajar, menyebabkan kurang maksimal dalam inovasi pembelajaran. Adapun dampak bagi pamong belajar adalah pamong belajar selaku pendidik senantiasa belajar untuk meningkatkan kreativitas dan melakukan pembaharuan dalam proses pembelajaran. Pamong belajar dapat menambah poin angka kredit dalam unsur pengembangan profesi. Selain itu dapat menjadi inspirasi bagi pamong belajar lainnya. Bagi lembaga dan pemerintah, adanya kepercayaan masyarakat terhadap SPNF SKB Kota Pangkal Pinang dalam melaksanakan pendidikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya kuantitas peserta didik pada tahun 2022. SPNF SKB Kota Pangkal Pinang turut mendukung terwujudnya Merdeka Belajar dan literasi digital yang bermakna. Melalui paparan dalam video ini dapat disimpulkan bahwa KUA paket adalah kolaborasi antara pembelajaran tatap muka, blok KUA paket, dan proyek pemberdayaan yang terkait dengan matematika. Diharapkan peserta didik paket C mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, berdaya guna di masa yang akan datang, serta menjadi agen pemuda profil pelajar Pancasila. Serta dengan adanya video ini, semoga memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan GTK, PAUD, dan Dikmas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bertemu di lain kesempatan. Puding ikan tenggiri sebelum dimasak dicuci bersih. Mohon izin undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.